Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita sekarang berjumpa pada topik kita yang kedua ya. Minggu lalu kita topiknya mengenai teknik negosiasi. Nah, topik yang kedua ini yaitu persiapan negosiasi. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas beberapa topik ya, yaitu mengenai persiapan-persiapan apa sih yang akan kita gunakan dalam bernegosiasi. Panduan awal yang perlu kalian ingat adalah pelajari dahulu isu-isu yang dihadapi secara objektif. Yang kedua, kemudian kalian tentukan nih batasan luasnya masalah yang dibahas atau yang akan ditangani. Selanjutnya biarkan saja bila ada pihak lain berpendapat setuju atau tidak setuju terhadap pendapat kita mengenai isu yang dihadapi. Yang terakhir, cermati pihak lain, terutama perhatikan hal-hal yang diungkapkan bahasa tubuh. Misalnya saja bahasa tubuh diantaranya mimik dan sikap badan. Yang kedua adalah sikap konflik tanpa alasan. Yang ketiga adalah sikap defensif. Nah, dasar-dasar negosiasi adalah seorang negosiator itu harus mempunyai pengetahuan sikap dan keterampilan. Nah, seperti apa? Yang pertama adalah otoritas akan kewenangan ya untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua adalah memiliki wawasan dan keterampilan yang baik dalam bidang yang akan dirundingkan. Yang ketiga adalah kemampuan berbicara dan dengan bahasa yang baik. Yang keempat adalah kemampuan untuk mengekspresikan substansi permasalahan yang dibuktikan dengan dapat menyampaikan ide dan dapat dicerna oleh pihak lain dengan mudah. Berikutnya adalah kepercayaan diri yang kuat tetapi tidak berlebihan dan selalu menghargai orang lain. Nah, sikap yang terakhir adalah berpenampilan yang baik, diantaranya bersikap sopan, simpati, dan empati serta berpenampilan serasi. Selanjutnya kita akan mengungkapkan persiapan yang dilakukan. Yang pertama adalah negosiator harus mempelajari permasalahan dengan baik sebelum menjalankan negosiasi. Yang kedua adalah negosiator mengenal baik peraturan yang berlaku dalam bernegosiasi. Yang ketiga, negosiator mempunyai anggapan bahwa perjanjian dapat diselesaikan dalam satu atau dua pertemuan. Dalam melakukan persiapan penguasaan masalah negosiasi, sebelum mengadakan negosiasi terlebih dahulu harus mengkaji tema negosiasi. Nah, apa temanya? Kita menggunakan rumus 5W dan 1H dan jawablah kemungkinan-kemungkinan dari rumusan-rumusan yang telah Anda buat. Contohnya, misalnya what. Nah, dengan pertanyaan apa bisa Anda lakukan? Pertama adalah apa tujuan negosiasi? Apa yang dipunyai untuk bernegosiasi? Apa yang ingin dicapai dan diminta dari pihak lain? Apa yang akan ditawarkan pihak lain? Pendekatan strategi apa yang akan digunakan? Yang kedua adalah who dengan pertanyaan siapa. Misalnya, siapa lawan bicara kita? Yang kedua, siapa saja yang berperan di dalam negosiasi? Selanjutnya, siapa saja yang akan nantinya menjadi saksi? Untuk pertanyaan selanjutnya adalah where, adalah di mana. Di mana sebaiknya negosiasi ini akan dilaksanakan. Selanjutnya, di mana tempat tinggal pihak pembeli atau perusahaan. Jadi mengetahui di mana latar belakang geografis dari yang akan kita negosiasikan. Selanjutnya adalah why, mengapa. Contoh pertanyaan adalah mengapa diadakan negosiasi ini? Mengapa pihak pembeli tidak menyetujui? Mengapa pihak saksi tidak mau menandatangani hasil kesepakatan? Selanjutnya adalah mengapa pembeli mengingkari hasil negosiasi. Selanjutnya adalah when, kapan. Contoh pertanyaannya adalah kapan negosiasi ini diadakan? Kapan pengajuan bernegosiasi disiapkan? Kapan harus menyelesaikan negosiasi secara tuntas? Kapan mengadakan negosiasi secara intern? Yang terakhir adalah how. How-nya ini bagaimana?
Contoh pertanyaannya, bagaimana mengatasi bila terjadi kebuntuan kesepakatan? Bagaimana cara mengajukan solusi dengan baik dan memungkinkan dapat diterima? Atau bagaimana menindaklanjuti dari hasil kesepakatan ini? Nah, selanjutnya adalah kita akan membicarakan tentang struktur alur negosiasi. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah negosiasi, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, di sini kita akan membicarakan mengenai masalah utama, yaitu pendahuluan. Biasanya pendahuluan itu kita akan memberikan salam gitu ya, atau ucapan selamat atau penghormatan. Yang kedua, kita akan memperkenalkan identitas kita masing-masing sebagai negosiator. Yang ketiga adalah kita mempersiapkan perlengkapan ataupun peralatan yang digunakan kedua belah pihak. Misalnya saja ATK, dokumen perjanjian, laptop, handycam, infocus atau alat rekam atau keperluan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah susunan negosiasi. Susunan negosiasi ini diawali dengan negosiasi dibuka dengan kata awalan yang resmi. Kedua adalah diawali dengan mengungkapkan tema atau maksud negosiasi ini. Selanjutnya adalah permulaan hendaknya masing-masing negosiator menyodorkan inti permasalahan yang mendasar. Selanjutnya susunan inti negosiasi. Selanjutnya adalah sampaikan gagasan secara bergilir antara penjual ataupun pembeli. Kalau di sini adalah negosiasi tentang jual beli. Berikutnya, bila terjadi debat yang tidak dapat disangkal, cepat cari jalan tengah agar negosiasi tidak terlalu berlarut-larut. Untuk melengkapi kejelasan dalam negosiasi, gunakanlah data akurat yang diperlukan. Selanjutnya, pada pelaksanaan negosiasi, perhatikan dan fokuskan pada aspek negosiasi yang diharapkan akan terus berulang kembali. Yang selanjutnya adalah susunan penutup atau closing ya dari sebuah negosiasi. Yang pertama adalah bacakan hasil kesepakatan sekali lagi sebelum negosiasi diakhiri. Yang kedua, bila negosiasi telah tuntas, maka segera buat legalitas, dan bila belum tuntas, buat kesepakatan untuk pertemuan berikutnya. Yang ketiga adalah minta maaf bila selama diskusi terjadi kekeliruan atau emosional. Selanjutnya adalah ucapkan salam. Nah, ini adalah beberapa taktik bernegosiasi dalam bisnis ya. Ada beberapa di sini diantaranya adalah contohnya memberi pilihan. Nah, maksudnya di sini memberi pilihan adalah dalam melakukan negosiasi, misalnya penawaran barang atau jasa gitu ya, calon pembeli akan mematok harga barang atau jasa yang ditawarkan hanya satu jenis. Calon pembeli sulit untuk memilih jenis yang lainnya bila barang yang tersedia tidak disukai. Dalam pembayaran juga sebaiknya memberikan pilihan-pilihan cara. Nah, contohnya saja apakah ini akan dibayar tunai, ataukah akan bayar kredit, ataukah cash on delivery. Nah, untuk penyerahan barang dengan toko, apakah langsung ke toko ke tempat pembeli atau pembeli mengambilnya di gudang. Nah, ini merupakan beberapa contoh pilihan ya, pilihan teknik negosiasi. Yang kedua, teknik negosiasi bisa secara lelang. Negosiasi dalam jual beli juga dengan cara lelang yang biasanya batas waktunya telah ditentukan dan harganya cukup bersaing dengan yang lain. Dengan cara ini, calon pembeli akan terbatas waktunya untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan hingga akan tersaingi oleh pihak pembeli yang lain. Nah, taktik yang lain yaitu kalah atau menang. Kalah atau menang untuk sebuah trik yang dapat juga diterapkan pada negosiasi antara penjual maupun pembeli. Kesan yang diterima calon pembeli bahwa penjual rugi atau kalah, padahal sebenarnya menurut penjual tidak. Penawaran harga oleh calon pembeli terlalu rendah terhadap salah satu barang, maka penjual dapat memberikan persyaratan. Misalnya, disetujui harga keinginan calon pembeli dengan syarat barang harus semuanya dibeli, yaitu misalnya take all gitu ya.
Selanjutnya adalah pilihannya iya atau tidak. Pilihan ya atau tidak adalah pemberian pilihan terhadap calon pembeli tanpa bisa leluasa, melainkan memilih yang sebenarnya yang telah ditentukan oleh penjual. Hal ini biasanya kita temui di sebuah supermarket. Harga dan kualitas barang telah ditentukan, yang jelas mau barang ini atau barang yang lain. Selanjutnya adalah penawaran yang serius. Salah satu trik dalam negosiasi juga adalah dengan cara serius. Serius dalam berpenampilan, ucapan, maupun tindakan. Hal ini biasa dilakukan oleh para salesman dan sales girl dengan cara presentasi atau demonstrasi produk atau jasa. Selanjutnya adalah persediaan terbatas. Calon pembeli yang ingin sekali memiliki suatu barang yang terbatas, biasanya ia tidak mau barang tersebut menjadi milik orang lain. Hal itu harus dijadikan kesempatan oleh penjual dengan cara menginformasikan keterbatasan produk dan keterbatasan pengiriman barang dari pabrik. Sebagai pelengkapnya dapat pula perhatikan data ketersediaan ready stock di gudang. Misalnya saja ada sebuah produk disampaikan oleh perusahaan bahwa ini adalah limited edition. Nah, contohnya seperti itu ya. Selanjutnya adalah bersabar. Bersabar adalah trik untuk penjual dan pembeli agar kesempatan transaksi terjadi sealami mungkin. Bisa karena kejenuhan atau sebagai penglaris dan yang lainnya. Selanjutnya adalah teknik tekan terus-menerus. Trik ini mendekati semacam interogasi yang memaksa. Namun trik ini sebagian dilakukan dengan cara-cara yang terhormat serta arif dan bijaksana. Tidak terkesan memaksa, bahkan lebih baik menimbulkan kesan agar dikasihani. Seperti dengan memuji kehebatan atau keadaan calon pembeli. Selanjutnya adalah kecocokan atau ketidakcocokan. Penilaian terhadap barang cocok atau tidak oleh calon pembeli biasanya suka dilakukan oleh penjual. Trik ini akan sangat bermanfaat untuk memotivasi calon pembeli. Selanjutnya adalah melambungkan bola rendah, misalnya dengan menawarkan persyaratan ringan atau rendah. Akan tetapi setelah diterima, ia akan segera menawarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan persyaratan semula. Nah, ini adalah negosiator yang efektif. Bagaimana sih menjadi negosiator yang efektif? Yaitu dengan pengetahuan teknis yang memadai. Misalnya dia mengetahui tentang keberadaan pasar tersebut atau keadaan keuangan saat ini. Yang kedua, biasanya dia memiliki ciri-ciri pribadi nih, apa saja? Dia percaya diri, tenang, tahan terhadap stres, menjadi pendengar yang baik, dia kreatif, penampilan pun menarik. Nah, demikianlah topik kita pada kali ini. Saya harap kalian bisa mengambil manfaat ya dari pembahasan kita kali ini. Tapi jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.